dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, Tuhan. Kau besertaku.
saat ini kita akan merenungkan dari Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita mendengarkan renungan dari bagian firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang berbicara bagi setiap kami, sehingga bagian firman-Mu yang kami baca pada malam hari ini, Tuhan boleh hidupkan di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami boleh kembali menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Karena ada Engkau yang menjadi gembala, yang akan selalu menyertai, memimpin, menuntun hidup kami, langkah-langkah yang kami ambil dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Engkau ya Bapa, kami tahu bahwa kami akan selalu memperoleh kekuatan yang baru, penghiburan, damai sejahtera, rasa aman. Karena Engkau adalah Allah yang mengenal kami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, sering pada saat kita mendengar nama Daud, maka yang tergambar dalam pikiran kita adalah sosok superhero. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang selalu menang kemanapun ia pergi untuk berperang. Kita membayangkan satu sosok yang tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan. Tetapi jika kita mau merenungkan apa yang dituliskannya dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ini, maka kita pasti bisa menemukan sisi manusia dari Daud, seorang yang rapuh, yang oleh karena kerapuhannya, dia akhirnya menyadari bahwa dia butuh Tuhan, yang di dalam kerapuhannya, dia bisa dengan rendah hati memposisikan dirinya sebagai seekor domba yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sang gembala. Saya percaya bahwa kesadaran ini lahir oleh karena Daud selalu ingat bahwa dulu dia adalah seorang anak remaja biasa yang bahkan tidak dianggap. Tapi Allah justru memilihnya. Allah mengurapinya menjadi raja. Dan Allah jugalah yang membawanya sehingga dia bisa mengalahkan Goliat raksasa itu, dan dia akhirnya dielulukan menjadi seorang pahlawan. Dia disanjung, dipuja oleh banyak orang di negerinya. Tapi pada saat yang sama setelah itu, tidak berapa lama setelah itu, dia menjadi seorang pelarian. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa gelisah, oleh karena Saul rajanya mengejar-ngejar dia. Dia harus lari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Hidup dalam kesendirian. Tapi yang luar biasa, Allah selalu ada di sana. Ada satu kisah tentang Daud yang baik untuk kita renungkan pada saat ini.
Itu kisah tentang pada saat Daud ada di satu kota yang bernama Ziklag. Dia melayani Raja Akis, raja orang Gad di tanah Filistin. Tapi satu kali dia harus pulang ke kotanya, ke kota Ziklag. Setelah menempuh perjalanan yang tidak pendek, dia tiba di kota Ziklag dan mendapati bahwa kota itu sudah dihancurkan. Keluarganya seluruhnya tertawan oleh orang-orang Aram. Dan di tengah keadaan yang seperti itu, orang-orang yang mengikut dia itu bersedih dan punya kesedihan yang begitu dalam, yang akhirnya memunculkan satu rasa frustrasi dan kemarahan. Dan bahkan Alkitab mencatat mereka berencana untuk melempari Daud dengan batu. Daud dalam keadaan terjepit pada hari itu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apakah masih ada kemungkinan bagi dia untuk bisa dapat membawa kembali keluarga yang ditawan kembali kepada mereka. Tapi dalam keadaan yang terjepit, Daud ingat bahwa ada Allah. Sehingga dia memutuskan untuk merendahkan dirinya untuk mencari Allah. Dan dalam bagian firman Tuhan itu kita bisa menemukan bahwa Allah yang menyertai Daud, Allah yang selalu menjawab setiap apa yang menjadi seruannya. Allah berbicara kepadanya, dan Daud dengan rendah hati mau melakukan tepat seperti apa yang Allah katakan. Bapak Ibu, kisah itu kemudian menceritakan kepada kita bahwa pada saat Daud dan orang-orang yang mengikutnya melakukan tepat seperti apa yang Allah katakan, mereka bisa mengalahkan orang-orang Aram, merebut kembali seluruh keluarga mereka yang tertawan, dan tidak satu pun yang hilang dari apa yang pernah terambil dari mereka. Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Kisah itu kembali mengingatkan tentang Daud yang sama seperti kita, yang dalam keadaan terjepit dia bisa mengalami rasa takut, yang pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dia bisa menjadi begitu ketakutan sehingga dia harus lari meninggalkan negerinya. Mazmur 23 dinyanyikan oleh manusia yang sama seperti kita. Sehingga kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-23 ini Bapak Ibu, maka kita harus ingat bahwa Mazmur ini ditulis bukan hanya sekedar sebagai mazmur penghiburan. Mazmur yang memberi kepada kita rasa nyaman, rasa aman. Tapi mazmur ini juga adalah mazmur pengajaran. Mazmur yang mengingatkan kepada kita tentang betapa rapuhnya kita. Sekalipun kita pada hari ini kita punya segala sesuatu yang kita perlukan untuk menolong diri kita sendiri. Tapi percayalah bahwa semua yang kita miliki, segala sesuatu yang bisa kita andalkan untuk menolong diri kita sendiri, tidak bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Kita begitu rapuh sehingga kita membutuhkan Tuhan. Mazmur ini juga merupakan mazmur pengajaran yang mengingatkan kepada kita bahwa jika kita membuat keputusan untuk percaya bahwa Allah adalah gembala bagi jiwa kita, maka dibutuhkan satu sikap yang rendah hati dari setiap kita untuk mau menempatkan diri kita seperti seekor domba di tangan seorang gembala. Seekor domba tidak bisa berbuat apa-apa jika gembala itu tidak menolongnya. Seekor domba adalah makhluk yang paling rapuh, yang tidak punya sesuatu yang bisa dia andalkan untuk dirinya sendiri. Dia sangat bergantung kepada gembalanya. Kita harus punya kerendahan hati untuk menempatkan diri kita sebagai domba. Sehingga kita bisa selalu dapat mendengar suara dari gembala kita.
Dan jika kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh Gembala Agung dari jiwa kita, yaitu Allah, maka saya percaya kita pasti akan bisa mengalami pemeliharaannya, rasa aman, oleh karena kehadirannya di dalam hidup kita. Kita pasti akan bisa mengalami di mana kita bisa memiliki keberanian yang kita tidak pernah sadari bahwa kita memilikinya. Sehingga kita bisa berani melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar yang harus kita jalani dalam hidup kita. Karena kita dengar suara dari gembala kita. Karena kita menyadari bahwa Gembala Agung dari jiwa kita selalu ada menyertai kita. Sang Gembala Agung itu adalah Allah semesta alam, Bapak Ibu. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah gembala kita, kepada Dialah kita harus berserah. Izinkanlah Tuhan memimpin kita melalui perkataan-perkataan firman-Nya. Dan izinkanlah melalui perkataan-perkataan firman-Nya, Dia mengerjakan apa yang tidak bisa, apa yang tidak sanggup untuk kita kerjakan, untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Allah adalah gembala kita. Mari kita berdoa. Biarlah kehadiran-Mu dalam hidup kami bukan hanya sekedar menenteramkan jiwa kami, tapi biarlah kehadiran-Mu dalam hidup kami sebagai gembala bagi jiwa kami, boleh membangkitkan keberanian dalam hati kami, untuk kami berani menjalani kehidupan yang Engkau telah tetapkan ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu, pandangan-Mu daripada kami, domba-domba gembalaan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, karena kami percaya bahwa Engkaulah pemelihara kami. Daripada-Mu lah kami akan mengalami pemeliharaan, kecukupan untuk setiap apa yang kami perlukan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah, dan ajar kami ya Tuhan setiap hari untuk terus mau bergantung kepadamu, bersandar hanya kepadamu. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, pengalaman kami sendiri, hikmat kami sendiri. Tapi kami boleh selalu mengandalkan Engkau, hikmat-Mu, perkataan-perkataan firman-Mu di dalam hidup kami. Berdoa membawa setiap jemaat-Mu yang pada hari ini ya Tuhan mendengarkan renungan ini. Aku berdoa Tuhan, jamah kami, kuatkan kami, beri kepada kami kekuatan yang baru dan keberanian yang daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala kami. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku gembala yang baik, ku menuntun hidupmu dan bawamu ke air tenang, menyegarkan jiwamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah gentar kau melangkah, sebab aku besertamu. Janganlah takut kau melangkah, sebab aku besertamu. Jangan